Oke guys, lanjut di part 2. Check this out. Kemudian ada Pulau Saint Martin. Pulau ini terletak di Karibia dan menyebabkan Prancis dan Belanda menjadi berbatasan satu sama lain. Karena kalau kita lihat di Eropa, Prancis dan Belanda tidak berbatasan. Nah, bagaimana ceritanya pulau di Karibia ini bisa terbagi menjadi dua, menjadi milik Prancis dan menjadi milik Belanda sampai sekarang. Jadi ceritanya, dulu di abad ke-14 sebenarnya Spanyol sudah datang pertama kali di pulau ini. Tetapi saat itu Spanyol tidak menduduki, hanya Spanyol datang, kemudian menancapkan bendera Kekaisaran Spanyol, dan kemudian meninggalkan pulau ini pergi. Seperti itu. Dan kemudian di abad ke-16, Belanda datang ke pulau ini dan melihat bahwa pulau ini tidak berpenghuni. Selain itu, pulau ini juga sangat berpotensi untuk dijadikan Hindia Barat. Oleh karena itu, Belanda membangun sebuah benteng di selatan pulau ini. Mengetahui hal itu, Spanyol marah. Itu wilayah saya, kenapa kamu bikin bangunan di situ? Kemudian Spanyol datang dan berperang dengan Belanda. Hasilnya, Belanda kalah. Tetapi nggak lama, 15 tahun setelahnya, Spanyol meninggalkan pulau ini. Karena merasa pulau ini sudah tidak strategis dan tidak menguntungkan lagi. Karena Spanyol sudah punya wilayah Florida, punya Kepulauan Hispaniola, dan juga punya Pulau Kuba. Ngapain ngurus pulau kecil seperti ini, pikir Spanyol saat itu. Nah, karena ditinggal oleh Spanyol, Prancis dan Belanda mengambil kesempatan. Mereka mendatangi pulau ini dari utara dan ke selatan. Dan karena sudah sama-sama capek berperang, akhirnya Prancis dan Belanda melakukan perjanjian damai. Oke, kata mereka berdua, nggak usah perang, kita bagi saja pulau ini menjadi dua bagian. Ini perjanjian Concordia, kita tanda tangani, kita akan bagi pulau ini menjadi wilayah utara dan juga wilayah selatan. Kemudian ada Pulau Siprus. Pulau ini paling complicated dari semua pulau yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi dalam satu pulau ini terdapat 4 entitas, yakni Pangkalan Militer Inggris, entitas pertama, Republik Siprus, entitas kedua, kemudian Zona Demilitarisasi PBB, entitas ketiga, dan juga entitas keempat, Republik Turki Siprus Utara. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini dan parahnya hal ini juga berlangsung sampai sekarang? Saya akan ceritakan ringkasnya saja, tapi kalau kalian ingin versi lengkapnya, kalian bisa lihat di video saya yang lain. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi orang-orang Siprus itu percaya nenek moyang mereka adalah orang-orang Yunani yang datang di sekitar tahun 1000 sampai 1200 sebelum Masehi. Kurang lebih seperti itu. Hal ini dibuktikan dengan beberapa dewa-dewi Yunani yang dikisahkan lahir di Pulau Siprus. Salah duanya adalah Aphrodite dan Adonis. Oke, jadi saat itu Pulau Siprus hanya ditinggali oleh orang-orang etnis Yunani saja. Akan tetapi di abad ke-16-17, Pulau Siprus dikuasai oleh Turki Ottoman, yang menyebabkan orang-orang etnis Turk masuk ke pulau ini dan menjadikan komposisi etnis di pulau ini sedikit beragam. Dan di tahun 1878, Inggris menguasai Siprus. Nah, duduk masalahnya bisa saya bilang mulai di sini. Jadi, Raja Yunani saat itu, Raja Paul, berkehendak bahwa dia ingin menyatukan Siprus masuk ke dalam wilayah Yunani. Dan 97% orang-orang etnis Yunani yang ada di Siprus setuju. Paham ini dinamakan enosis.
Tentu hal ini ditolak oleh orang-orang etnis Turki yang ada di Siprus. Mereka mengusulkan agar kita taksim saja, kita bagi saja wilayahnya. Untuk wilayah yang ditinggali oleh Yunani Siprus, etnis Yunani Siprus, silahkan mau gabung ke Yunani, silahkan, kami oke. Akan tetapi kami juga ingin menentukan nasib kami sendiri, seperti itu. Nah, Inggris yang saat itu menjadi penguasa Siprus kemudian memutuskan untuk memerdekakan Siprus di tahun 1960. Dah, Siprus, kamu merdeka. Akan tetapi ada 3 syarat yang harus kamu penuhi. Yang pertama, saya, Inggris, boleh menempatkan pangkalan militer saya di pulau ini. Kemudian yang kedua, isu enosis atau taksim tidak boleh dikemukakan lagi. Dan kemudian Presiden Siprus harus dari etnis Yunani dan wakilnya dari etnis Turki. Seperti itu. Oke, akhirnya perjanjian ditandatangani dan tidak berselang lama, di tahun 1963, etnis Yunani dan Turki ini ricuh perang. Hal ini disebabkan karena orang-orang etnis Turki yang minoritas merasa diperlakukan tidak adil oleh orang-orang Yunani yang ada di situ. Mereka sering dipersekusi, kemudian sering diperlakukan tidak adil dalam pemerintahan karena minoritas, seperti itu. Dan hal ini diperparah 4 tahun setelahnya, di tahun 1967, junta militer yang ada di Yunani berhasil menggulingkan presiden yang berkuasa saat itu. Misi junta militer ini setelah menggulingkan presiden Yunani adalah ingin memasukkan Siprus ke dalam wilayah Yunani, seperti itu. Nah, hal ini diperparah presiden Siprus saat itu, Makarios, melarikan diri. Dan junta militer berhasil masuk ke Pulau Siprus. Dan hal ini membuat pemerintah negara Turki was-was juga karena ini akan mengancam keselamatan warganya yang ada di pulau itu. Hingga akhirnya pemerintah Turki menurunkan tentara-tentaranya dan operasi ini dinamakan Operasi Attila I dan Attila II di sekitar tengahan tahun 1970-an. Seperti itu. Dan operasi Attila ini bisa dikatakan berhasil. Nih, Turki berhasil menarik semua orang-orang etnis Turki ke utara Pulau Siprus. Kemudian mereka berhasil mendorong orang-orang Yunani ke selatan. Dan PBB akhirnya datang untuk menengahi konflik ini. Dan mereka membuat zona demilitarisasi atau zona bebas dari segala aksi militer, seperti itu, yang memisahkan antara Republik Siprus yang dimerdekakan oleh Inggris dan juga Siprus Turki. Kemudian ada Hans Island. Pulau ini terletak di sekitar Kanada dan Greenland. Dan pulau ini menyebabkan negara adidaya seperti Kanada dan Denmark terlibat dalam konfrontasi atau konflik. Nah, konfrontasi ini dinamakan konfrontasi whisky. Dan uniknya, konfrontasi ini tidak menumpahkan darah sama sekali. Kenapa seperti itu? Jadi, di tahun 1984, seorang tentara Kanada datang ke Pulau Hans. Dia melihat tidak ada patok negara apapun di pulau ini, kemudian dia menancapkan patok negara Kanada dan menaruh sebotol whisky. Oke, lalu dia tinggal. Kemudian di tahun yang sama, Menteri Denmark untuk urusan Greenland datang ke pulau ini. Dia mencabut patok negara Kanada dan menggantinya dengan patok negara Denmark. Dan menukar sebotol whisky yang sudah ada di situ dengan whisky dari Denmark. Kira-kira seperti itu. Dan hal ini terus berlangsung selang-seling. Jadi ada orang Kanada datang ke Pulau Hans, menancapkan benderanya, ambil whisky dari Denmark, taruh whiskynya seperti itu. Kemudian orang Denmark juga datang ke situ, terus berlangsung seperti itu. Dan mereka juga menuliskan selamat datang di wilayah Denmark, selamat datang ke wilayah Kanada, seperti itu.
tanpa ada konfrontasi yang berarti. Ya, konfrontasinya hanya seperti itu. Dan kemudian barulah di tahun 2022 Oke, itu dia cerita saya soal pulau-pulau yang terbagi menjadi beberapa negara. Semoga ini menambah wawasan kalian dan juga menghibur. Kalau kalian ingin ada topik lain soal geografi atau sejarah yang ingin saya bahas, silakan tulis di komen. So,